Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI, Guru Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas tentang isu yang sangat sensitif, yaitu nasib guru, gajinya sedikit dan tidak berkah. Sebagaimana yang kita maklum bahwa salah satu motivasi seseorang ingin menjadi guru adalah karena ia ingin mendapatkan penghasilan, ingin mendapatkan gaji sebagai salah satu ladang ma'isyah, mendapatkan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya ataupun keluarganya. Dan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang normal manusiawi. Apalagi kita guru profesional, ada hitam di atas putih, ketika kita melaksanakan kewajiban kita, maka ada hak yang berhak untuk kita terima, yaitu salah satunya adalah gaji atau pendapatan. Namun seringkali kita sebagai guru mendapatkan isu miring tentang gaji ini. Guru katanya adalah pahlawan tanpa tanda jasa, menjadi pembenaran seolah-olah nggak apa-apa deh, guru nggak dikasih tanda jasa nggak apa-apa, karena guru itu orangnya ikhlas. Ikhlas kadang-kadang diartikan gajinya sedikit. Bahkan dalam sebuah lagu miliknya Iwan Fals, Omar Bakri, digambarkan guru Omar Bakri adalah guru yang sudah kuno, sepedaan, tasnya tas buaya, tidak milenial dan begitu seterusnya. Atau dulu sering ada istilah akronim. Tidak cuma guru, juga dosen gitu ya. Dosen itu apa? Dosen adalah kerjanya 1 dus, gajinya 1 sen. Atau bahkan ketika seorang guru, seorang dosen, karena sedikitnya gaji, kadang untuk memenuhi kebutuhannya ada muncul istilah diktator. Jual diktat, beli motor. Ini adalah salah satu gambaran yang sering kita dengar tentang isu sensitif mengenai gaji seorang guru. Namun alhamdulillah, akhir-akhir ini setidaknya beberapa tahun lalu sudah mulai ada kenaikan gaji guru. Entah itu adanya sertifikasi, adanya in-passing ataupun tunjangan-tunjangan yang lain. Ini berhasil setidaknya sedikit untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sedikit untuk memberikan kabar gembira kepada guru. Tetapi yang perlu diingat, rupanya soal gaji ini memang kita harus hati-hati. Ngomongin soal gaji, ini adalah soal muhasabah, soal introspeksi diri. Mengapa gaji guru ini disebut introspeksi atau muhasabah diri? Karena gaji guru itu kemungkinannya ada 2. Ketika kita mendapatkan gaji, maka persepsi kita, anggapan kita, setidaknya kemungkinannya ada 2. Yang pertama, gaji kita melebihi kinerja kita. Atau yang kedua, gaji kita tidak sebanding dengan kinerja kita. Ini kemungkinan yang akan terjadi. Mari kita bahas sejenak. Yang pertama, kemungkinannya adalah gaji kita melebihi kinerja kita. Dalam artian, jangan-jangan kita itu tidak pantas mendapatkan gaji sebesar itu loh. Kenapa? Karena mungkin kinerja kita tidak sesuai dengan gaji kita. Gaji kita Z, tapi kita kerjanya cuma A. Gaji kita sampai bintang, tetapi kita kinerjanya cuma di bumi. Ini hati-hati kita. Kenapa? Ada sebuah kisah. Suatu hari ada seseorang curhat kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Seseorang ini mengadukan tentang kondisi keluarganya. Dia mengadu tentang istrinya yang tidak pernah nurut. Dia mengadu tentang anaknya yang suka membantah. Maka dia minta pendapat, solusi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tidak langsung memberikan solusi, tetapi bertanya dulu, berapa gajimu dalam setiap bulan yang engkau dapatkan? Maka orang ini kemudian menjawab, 5 dirham ya Imam. Maka Imam Syafi'i rahimahullah kemudian menganjurkan kepada orang ini, kamu pergilah kepada majikanmu dan minta besok cukup digaji 4 dirham saja. Yang tadinya 5 dirham, minta diturunkan 1 dirham menjadi 4 dirham. Orang ini tentu bertanya-tanya, bagaimana nih maksudnya ya? Dengan gaji 5 dirham aja rumah tangga acak-acakan, apalagi ini dengan 4 dirham. Tambah kurang lagi. Tapi karena ini yang memberikan
saran adalah Imam Syafi'i, orang ini nurut saja. Dan betul, dia kepada majikannya bilang minta diturunkan gajinya. Begitu 4 dirham gajinya, nggak berselang lama dia menghadap lagi kepada Imam Syafi'i rahimahullah dan menyatakan kondisinya masih sama saja. Bahkan sekarang pengeluarannya ketat, anaknya udah nggak bisa jajan lagi, istrinya nggak suka belanja lagi. Kenapa? Gajinya pas-pasan. Apa solusinya wahai imam? Maka Imam Syafi'i menyatakan, kamu pergilah kepada majikanmu, kemarin gajimu 4 dirham, minta diturunkan menjadi 3 dirham saja. Waduh, ini aneh juga nih ya. Ini masalahnya soal rumah tangga, tapi minta pendapat kepada Imam Syafi'i, solusinya soal gaji. Maka karena yang memberikan adalah imam besar, ya, seorang ulama terkemuka, orang ini nggak berani bantah. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepada majikannya, dia minta gajinya dari 4 dirham diturunkan menjadi 3 dirham. Nggak berselang lama. Kemudian datanglah orang ini dalam gaji 3 dirham. Selang berapa lama kepada Imam Syafi'i menghadap kembali, alhamdulillah wahai imam, keluarga saya sekarang sudah tenang, sudah harmonis, istri saya menjadi menurut, anak saya juga rajin ibadah, menjadi anak yang solih-solihah. Apa rahasianya wahai imam? Maka Imam Syafi'i menyatakan, karena dengan kinerjamu itu kamu tidak pantas digaji dengan 5 dirham. Pantasnya adalah 3 dirham yang terakhir kamu dapatkan. Kelebihan gaji 2 dirham itu adalah gaji yang haram untukmu. Karena apa? Karena tidak sebanding dengan kinerjamu. Imam Syafi'i kemudian menyatakan, banyak orang yang mengumpulkan barang haram dengan halal agar menjadi banyak. Tetapi bukannya banyak, tetapi yang haram ini justru merusak yang halal. Ini adalah introspeksi untuk kita semuanya. Tentu saja kisah ini bukan untuk para atasan, para yayasan untuk menurunkan gaji bawahannya, tidak ya. Tetapi ini adalah introspeksi bagi kita para guru, para pegawai, para karyawan. Jangan-jangan gaji kita itu melebihi kinerja kita, alias kinerja kita tidak sebanding dengan gaji kita. Gaji kita Z tetapi kinerja kita A. Gaji kita sampai bintang di langit tetapi kinerja kita cuma berjalan di tempat saja. Ini mengakibatkan tidak keberkahan. Ini mengakibatkan ketidakbaikan untuk kehidupan kita. Dan ini adalah motivasi kita agar menuntut kapasitas diri kita sesuai dengan apa yang hak kita terima, sehingga bisa seimbang antara hak dan kewajiban. Ini adalah kemungkinan yang pertama, harus kita hati-hati sebagai introspeksi. Dan kemungkinan yang kedua, ketika kita mendapatkan gaji adalah kita merasa gaji kita lebih sedikit daripada kinerja kita. Kita merasa sudah kerja keras, kita merasa sudah peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, menjadi guru yang penuh dedikasi, penuh dedikasi untuk menjadi seorang pendidik yang handal. Tiba-tiba gajinya cuma sedikit. Dan ini banyak yang dirasakan. Tentu saja ketika membahas ini adalah salam hormat saya untuk para guru honorer, para guru-guru yang ada di pedalaman, yang gajinya masih 150.000 per bulan, masih gajinya 300.000 per bulan, bahkan ada yang cuma dibayar sembako. Salam hormat saya. Tetapi begitulah kenyataannya. Ada orang-orang guru-guru itu ketika mendapatkan gajinya tidak sesuai dengan kinerjanya. Dalam artian kinerjanya ini udah banyak sekali, sumbangsihnya pada dunia pendidikan sudah luar biasa, tiba-tiba kesejahteraannya, gajinya dilupakan begitu saja oleh pemerintah, oleh pihak-pihak yang berwenang. Tetapi ketika kita mengalami hal ini, inilah saatnya kita merubah mindset, merubah orientasi. Kita hidup ini ketika kita menjadi seorang guru, niatnya bukan money oriented, bukan semata-mata gaji, tetapi adalah akhirat oriented. Ketika kita money oriented, maka yang ada cuma gelisah. Loh, saya udah kerja keras kok gajinya cuma segini.
Loh, saya ini udah beras keringat banting tulang, penuh dedikasi, kok cuma bayarannya cuma segini, kita akan mudah kecewa. Ujung-ujungnya, kalau nggak ada uang, kita nggak mau bergerak. Kalau nggak ada uang lembur, kita nggak mau berubah. Kalau nggak ada tunjangan, kita nggak mau beraktivitas. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Bagi kita, seorang guru adalah ketika kita mengalami kondisi seperti ini, merasa gaji itu tidak senilai dengan kinerja kita, itu adalah saatnya kita merubah mindset bahwa kita tidak cuma money oriented, orientasi pada uang, orientasi pada gaji, tetapi adalah akhirat oriented. Kita orientasinya akhirat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan profesi guru ini sebagai ladang dakwah untuk kita, sebagai ladang pahala untuk kita. Ketika kita menyampaikan ilmu, kita mengajari kebaikan, kita memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita, itu adalah tabungan investasi untuk kita kehidupan akhirat. Dan tidak usah khawatir, Allah tentunya tidak pernah tidur dan Allah tidak pernah melupakan hamba-hambanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan itu, meskipun biji sawi, sebesar biji sawi, tetap ada balasannya. Yang perlu kita ingat pula bahwa kehidupan kita ini dijamin oleh Allah tidak semata-mata dengan gaji, tetapi yang paling utama adalah dengan rezeki. Yakinlah Bapak Ibu guru, para guru-guru hormat saya yang mohon maaf gajinya masih kecil, bahkan tidak digaji, bahkan gajinya itu murah meriah, cuma untuk beli sembako saja, untuk cuma beli kehidupan sehari-hari aja kurang. Yakinlah bahwa kalau kita senantiasa berdedikasi, memberikan totalitas, all out dengan apa yang kita lakukan di dunia pendidikan ini, pasti Allah akan membalasnya. Kalaupun gaji sedikit, insya Allah rezeki itu banyak. Apa bedanya rezeki dengan gaji? Kalau gaji ada selipnya, rezeki tidak ada selipnya. Gaji itu dari pimpinan, tetapi rezeki dari Allah. Gaji itu bisa diduga, tetapi rezeki tidak bisa diduga. Gaji itu bentuknya uang, tetapi rezeki bentuknya tidak harus uang. Dengan kesehatan, dengan kesejahteraan, dengan keharmonisan rumah tangga, dengan lingkungan yang baik, yang kondusif, semua itu adalah rezeki. Dan utamanya adalah rezeki kita besok di akhirat. Ketika kita hari ini mengalami kesusahan, kita mengalami nelangsa dalam kehidupan, merasa kekurangan, maka mindset kita adalah bahwa mengajar, mendidik guru itu adalah orientasinya untuk dakwah. Semuanya penuh dengan kebaikan. Yang mendapatkan gaji banyak, alhamdulillah, tinggal introspeksi untuk menyesuaikan dengan kapasitas agar setara antara hak dan kewajiban. Bagi kita yang masih gajinya sedikit, tidak usah kecil hati. Guru, pendidik adalah profesi kenabian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya Allah itu tidak disangka-sangka. Bisa jadi hari ini kita kekurangan, tetapi di akhirat nanti kita akan bahagia karena pahala dengan ilmu kita, karena doa-doa dari anak didik kita, karena syafaat-syafaat dari anak solih-solihah yang telah kita beri ilmu kepada mereka. Semoga para guru semakin bahagia di dunia dan akhirat. Salam dari saya, Tanto Guru PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.